Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju di tempat yang kita tunjuk-tunjuk tadi ya. Dan kali ini pun kita juga akan mengekspedisi sebuah dam ya. Tapi dam ini bukanlah dam yang jebol kemarin ya, yang berada di sisi selatan dari jembatan Serandaan. Tapi dam ini adalah dam yang bernuansa masa lalu, yang di sini TV Lebaran akan membuktikan ya bahwa bangunan-bangunan di masa lalu, di era-era kolonial itu adalah bangunan-bangunan yang masih kokoh ya, atau bangunan-bangunan yang rekonstruksinya itu atau konstruksinya itu begitu kuat dan begitu sehat ya. Nanti kita akan mencoba ke sana teman-teman, dan kira-kira dam apa yang akan kita kunjungi ini, dan mungkin di sana nanti kita akan menemukan apa, atau justru di sana nanti kita dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Jadi sebenarnya ekspedisi ini terinspirasi ya dengan jebolnya dam Serandaan yang kemarin tuh sering kita liput ya. Kenapa TV Lebaran itu pengen mempersembahkan atau menyampaikan atau memperlihatkan ya kepada pemirsa TV Lebaran ya, bahwa kalau bangunan-bangunan di era kolonial itu betul-betul sangat kokoh sekali ya. Dan kali ini kita akan menuju ke arah Jalan Sedayu ya, karena di sana nanti kita akan melewati sebuah dam yang bernuansa masa lalu, yang mungkin bagi masyarakat Yogyakarta sudah tidak asing lagi ya, yaitu namanya adalah Dam Kamijoro yang terdapat di Dusun Pelampongan, Kelurahan Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Dan konon dam ini dibangun di tahun 1924. Dan di masanya dam ini dipergunakan untuk pengairan pertanian, khususnya yaitu di 5 kecamatan ya, yang berada di sisi selatan dari kota Yogyakarta, yaitu meliputi dari 5 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Pajangan itu sendiri, Kecamatan Pandak, Kecamatan Serandaan, dan Kecamatan Sanden, dan yang terakhir adalah Kecamatan Kretek ya. Begitu luas sekali jangkauan dari pengairan Dam Kamijoro ini ya. Meskipun Dam Kamijoro itu letaknya di sini, tapi listriknya ya, ibaratnya jangkauannya itu sampai ke Kretek sana, sampai Sanden sana, ke selatan sana ya. Jadi itu menunjukkan bahwa pengairan irigasi di era kolonial itu betul-betul tertata rapi ya, atau mungkin ya betul-betul terpadu ya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai ya di Dam Kamijoro era kolonial. Kita nanti akan mengekspedisi, mengeksplor kondisi terupdate terkini dari Dam Kamijoro. Dan posisinya dari Dam Kamijoro ini berada di sisi utara ya, agak jauh ya dari Dam Serandaan yang kemarin jebol ya. Kan kita tahu ya, konon bahwa Dam Serandaan itu dibangun ya belum ada sekitar 25 tahunan atau mungkin ya 30 tahunan, tapi sudah jebol ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah Dam Kamijoro yang termasuk jadi cagar budaya. Dibuktikan tadi kita sudah melihat sebuah papan pengumuman ya, bahwa lokasi ini termasuk cagar budaya pemerintah ya. Dan ini teman-teman, ini adalah Sungai Progo yang di bawah ini yang kita syuting ini. Di sana kita melihat mas-mas yang sedang memancing ya. Memang Dam
Dam Kamijoro ini pun menjadi spot favorit juga untuk pemancingan ya. Nah ini teman-teman, ini suasananya dari Sungai Progo. Sungainya sangat besar sekali, sungainya sangat gagah sekali ya. Meskipun ya tidak segagah di masa yang lalu ya. Nah ini teman-teman, inilah Dam Kamijoro, dan nanti kita akan turun juga ke posisi bawah untuk memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran kondisi dari sebuah bangunan era kolonial yang begitu megah dan begitu gagah ya. Usianya sudah ratusan tahun tapi masih berdiri kokoh ya, karena bangunan ini dibangun pada tahun 1924 ya. Dan pada tanggal 12 November 2008 lokasi ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya, atau yang tak lain sekarang adalah Gubernur Yogyakarta. Dan ini teman-teman, inilah kondisinya. Dan kalau kita lihat ya, besi-besinya itu begitu kokoh ya, molekul-molekulnya itu begitu merapat sekali, itu rapat sekali ya. Nah ini teman-teman, dan bentukannya itu begitu indah dan elegan ya. Kalau bangunan di era Belanda, ini besi-besinya aja molekul-molekulnya itu begitu rapat sekali. Nanti kita akan bandingkan dengan dam atau besi-besi besi-besi tambahan ya di era-era milenial yang lokasinya di sisi utara dari dam ini ya. Jadi ini dam yang kunonya itu yang ini teman-teman ya. Ini dibangun di era Belanda ya, di era-era kolonial ya. Dilihat dari kerapatannya itu betul-betul sangat tebal sekali ya, dan sangat rapat sekali ya. Itu menunjukkan sebuah kekuatan atau kekuatan sebuah bangunan itu betul-betul istimewa ya. Ya ini teman-teman, inilah Dam Kamijoro ya, dam yang dibangun di era kolonial. Saya hanya akan menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran ya, begitu kuatnya, begitu kentalnya ini yang saya tepuk-tepuk ini adalah karya kolonial yang kalau dilihat dari kerapatannya itu begitu rapat sekali ya. Kalau kita gambarkan sebuah minuman itu kayak sebuah dawet yang betul-betul kental santannya itu ya. Bangunan ini seperti itu kita gambarkan gitu ya. Nah ini teman-teman, ini kondisinya seperti ini. Ini dahulu kala menjadi dam kebanggaan ya di era-era masa lalu di lokasi ini ya. Ini teman-teman, ini masih kokoh loh damnya ini ya, meskipun diterjang Sungai Opak yang begitu besar ya. Karena kan dulu ya belum ada dam-dam baru ya, jadi betul-betul ya Sungai Opak ini Sungai Progo ini masih begitu deras airnya mengalir sampai jauh ya, sampai ke muaranya sana. Lain itu teman-teman yang kita tunjuk ini adalah bangunan-bangunan di era Belanda ya. Dari strukturnya, dari bangunannya itu begitu elegan ya, begitu menunjukkan sebuah kekuatan benar ya dari bangunan ini ya. Karena zaman dahulu ya itu tadi teman-teman, yang mereka membangun itu betul-betul dengan pemikiran, dengan dengan niat yang tulus ya, agar sebuah bangunan itu betul-betul berdiri sangat kokoh sekali dan bisa dimanfaatkan ya oleh masyarakat sini dan juga masyarakat Belanda di masa lalu ya. Nah ini teman-teman, ini bangunannya begitu kokoh sekali ya. Nah ini kita nanti akan masuk ke bangunan ini yang berwarna agak kuning-kuning ya. Karena di sini ada besi-besi tua ya, besi-besi masa lalu yang dipergunakan ya untuk ini mungkin memutar generator atau mesin-mesin ini ya, mesin-mesin dam ini ya, pengatur air ini ya. Nah ini teman-teman, ini ada sebuah prasasti ya, ini kayaknya prasasti pembangunan dari Dam Kamijoro ini ya. Dan ini kita lihat ada tulisan yang bernuansa Belanda ya. Ini menunjukkan bahwa Dam Kamijoro ini benar-benar memang dibangun di era Belanda. Nah ini teman-teman, kita masuk ya ke sebuah ruangan yang syahdu.
ruangan yang bernuansa masa lalu ya. Ini besi-besinya itu masih kokoh teman-teman. Ini kalau kita lihat besi-besi ini atau bentukan dari ini yang merah-merah yang di depan saya, yang saya masukin tangan ini kan kalau kita lihat ya, bentukannya adalah bernuansa Belanda ya, bernuansa masa lalu era kolonial ya. Dan ini di sini juga kita temukan rokok-rokok bekas orang apa ini di sini ya, mungkin pada ngobrol-ngobrol atau malah pada ngapain ya. Dan ini besi-besi ini ya, sampai tangan saya itu menjempol-jempol itu ya, itu menandakan TV Lebaran agak terkagum-kagum dengan ini bangunan ini dan besi-besinya ini loh teman-teman. Betul-betul besinya tuh kokoh-kokoh ya, ibaratnya ya tebal-tebal sekali ya, sangat apa ya, kuat sekali ya. Berarti kalau ditimbang itu betul-betul berbobot itu ya. Kalau emas itu ya karatnya sangat banyak ya, 24 karat gitu ya. Ya inilah teman-teman, kita sebenarnya bukan berarti kok kita bangga dengan penjajahan ya, tapi kita bangga dengan karyanya itu loh, betul-betul sangat apa ya, sangat hebat sekali ya. Dan ini nih perputarannya yang mungkin ini adalah putaran untuk pengaturan air ya, itu betul-betul masih apa ya, tebal sekali ya. Nanti kita akan turun ke bawah ini teman-teman ya, kita akan memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran bagaimana kondisi di bawah ini. Nah ini kita sudah turun ya, ini turun di sisi bawah. Nah inilah kondisi dari Dam Kamijoro yang berada di sisi bawahnya ya teman-teman ya. Kita dapat melihat hamparan kemegahan dari bangunan era kolonial ya. Kalau kita lihat kan konstruksi dari bangunan ini seperti bangunan-bangunan yang pernah kita ekspedisi ya, kayak pesanggrahan itu ya. Itu menunjukkan bahwa konstruksi-konstruksi ini ya dibangun ya bernuansa Eropa ya, atau bernuansa kolonial. Jadi sama-sama zamannya kan ya, di zaman pesanggrahan itu pun adalah di era-era kolonial ya, atau di era-era Belanda ya. Jadi ya hampir ada kemiripan atau kesamaan ya dari bentuk bangunannya dan konstruksinya ya. Dan ini teman-teman, inilah sebuah kemegahan ya di masa lalu ya. Lokasi ini tentu saja sudah diterpa beberapa banjir ya, banjir besar ya, ombak badai juga ya mungkin, atau hujan deras sekali ya. Tapi dam ini masih berdiri kokoh menjulang tinggi. Ini seperti ini teman-teman ya. Betul-betul bangunan ini adalah bangunan yang sangat-sangat istimewa ya. Nah kita nanti akan mencoba menuju di sisi utara dari dam ini teman-teman ya. Kita akan melewati di atas tembok ini, berjalan ke utara, dan di utara sana itu adalah lokasi dari jembatan Kamijoronya teman-teman. Ini adalah damnya, ini adalah pengatur air ya. Kita akan mencoba ke sana teman-teman ya. Di lokasi ini sebenarnya adalah tempat yang syahdu ya, buat ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi ya. Tapi kan orang-orang yang suka lokasi seperti ini hanyalah orang-orang tertentu ya, orang-orang yang mungkin seneng merenungi nasib, atau mungkin justru orang-orang yang seneng mancing ya. Dan ini teman-teman, inilah kondisinya ini jalur airnya ya. Nah kalau temboknya ini kayaknya tembok yang sisi kiri ini kayaknya ya, ini kayaknya mungkin baru ya, kalau nggak baru ada revitalisasi ya dari dam yang aslinya ya. Tapi yang asli itu ya tadi ya, yang kita turuni tadi ya, itu betul-betul adalah dam masa lalu ya, yang kita lihat molekul-molekulnya itu begitu rapat sekali, begitu kental sekali ya. Inilah sebuah kemegahan Dam Kamijoro yang berada di aliran Sungai Progo. Ini lokasinya tidak begitu jauh pula ya dari dam Selantaan yang jebol kemarin ya. Ini teman-teman, nah ini adalah pengatur air, tapi ini adalah besi-besi masa kini ya kalau kita lihat ya. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat dari molekul-molekulnya ini begitu apa ya, tidak begitu kuat ya, seperti besi-besi Dam Kamijoro yang lawas tadi lah. Ini teman-teman, ini adalah
gambaran struktur ya atau konstruksi dari era-era sekarang atau era-era milenial ya. Dilihat dari kerapatannya itu tidak begitu rapat, dari molekul-molekulnya itu tidak begitu kuat ya, tidak seperti bangunan-bangunan era Belanda. Jadi ya kalau kita timbang seperti emas itu ya mungkin 17 karat ya, atau mungkin 20 karat ya, tapi kalau di era Belanda tadi adalah 24 karat ya. Itu versi TV Lebaran ya teman-teman ya. Nah inilah suasananya ya, kondisi dari Dam Kamijoro yang berada di aliran Sungai Progo yang memang akhir-akhir ini agak viral karena jebolnya dam Serandaan ya, yang belum lama dibangun tapi sudah jebol. Nah di sini pun kita melihat juga sebuah batuan-batuan purba yang menunjukkan geologi alam di bawah tanah ini, yang konon juga geologi alam di bawah tanah inilah yang bisa pula timbul aliran-aliran sungai ya, mungkin termasuk Sungai Progo ini. Jadi di bawah sungai ini mempunyai misteri geologi alam yang mungkin belum terungkap ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.